Bab 39. Matahari terbit dari sisi barat. Apa? Kamu ingin mengundurkan diri? Kalista. Mata Elshalin membelalak tak percaya. Gadis bernama Kalista He ini. Ketika ia pertama kali datang ke klinik Xinglin, keterampilan medisnya sangat buruk. Sepertinya adalah tipe murid yang bermalas-malasan di sekolah. Sebelum ia datang ke klinik Xinglin, ia melamar kerjaan ke banyak rumah sakit. Namun semuanya gagal. Saat itu, Elshalin bertanya apakah ia ingin belajar lagi. Kalista He menjawab dirinya bersedia. Bahkan mengungkapkan ia menyesali perilakunya saat duduk di bangku perguruan tinggi. Jika ia bisa melakukannya lagi, ia pasti tidak akan membuang waktunya lagi. Elshalin merasa ia memiliki sikap yang baik. Ditambah klinik Xinglin juga kekurangan orang. Oleh karena itu ia merekrutnya. Kemudian dalam 1 tahun ini, Elshalin terus memainkan peran sebagai guru dan teman. Setiap kali Kalista He menghadapi masalah yang tidak ia mengerti, ia akan membimbingnya dengan sabar. Hingga Kalista He dapat memimpin dan mengecek kondisi tubuh pasien sendiri. Dapat dikatakan, meskipun mereka berdua tidak saling memanggil guru dan murid kepada satu sama lain, namun sebenarnya Elshalin adalah guru Kalista He. Pada shift kemarin, sebenarnya Elshalin bisa saja meminta Kalista He untuk membantunya tanpa syarat. Namun ia tidak melakukannya. Sebaliknya, ia membayar gaji 2 kali lipat dari biasanya. Yang bisa dikatakan Elshalin ini sangat baik. Namun, yang membuat Elshalin tidak menyangka adalah Kalista He akan mengundurkan diri di saat ini. Kalista, apakah karena aku memperlakukanmu dengan tidak baik biasanya? Elshalin bertanya dengan sedih. Tidak, Kak Lin sangat baik padaku. Kalau begitu, mengapa kamu masih ingin mengundurkan diri? Itu karena aku memutuskan untuk mengikuti ujian masuk pascasarjana. Kamu tahu, tekanan persaingan di rumah sakit tersier begitu besar sekarang. Tanpa gelar yang tinggi, sulit untuk masuk. Selain itu, aku juga tidak ingin bekerja di rumah sakit kecil selama sisa hidupku. Suara Kalista He menjadi semakin kecil. Tatapannya menghindar. Tidak berani menatap langsung ke mata Elshalin. Elshalin mematung. Alasan ini, ia tidak dapat menemukan poin apapun untuk disangkal. Dirinya juga tidak mungkin menghambat masa depan orang lain. Elshalin sendiri adalah orang yang berhati lembut. Meskipun kecewa, ia tetap menganggukkan kepalanya dan berujar. Kamu memiliki ambisi untuk menjadi mahasiswa pascasarjana adalah hal baik. Aku mendoakan yang terbaik untukmu. Ikut aku ambil gaji bulan ini. Terima kasih, Kak Lin. Setelah Kalista He pergi dengan gajinya, tenaga Elshalin seperti ditarik keluar dan terduduk lemes di kursi. Hanya ada 3 dokter di klinik Xinglin, dan 2 dokter mengundurkan diri sekarang. Benar-benar kerugian semakin parah. Apalagi tanpa efek dokter terkenal yang dibawa oleh Peter Li. Diperkirakan masa depan klinik Xinglin akan sangat sulit. Melihat mimik wajah lesu Kak Elsha, hati Louis Lu merasa tidak tega. Menghiburnya dan berujar, Kak, mereka akan menyesal. Lagi pula, bukannya kamu masih ada aku? Elshalin memutar bola matanya ke arah Louis Lu. Tersenyum pahit dan berujar, kamu bahkan tidak memiliki sertifikat medis. Masih menghiburku saja. Benda seperti sertifikat medis, aku bisa memilikinya kapanpun saja. Kamu hanya tahu membual. Beberapa saat kemudian, semangat Elshalin kembali bangkit, dan bertanya dengan serius, Dek, apakah kamu benar-benar ingin menjadi dokter? Louis Lu mengira maksud kakaknya adalah, apakah bersedia bekerja di klinik Xinglin atau tidak? Ia pun mengangguk. Sebenarnya ini juga tidak termasuk bertentangan dengan keinginan sendiri. Louis Lu tidak tertarik mengelola perusahaan.
Ia juga tidak tertarik dengan Barkak Sali. Satu-satunya hal yang ia minati mungkin adalah klinik Xinglin milik Kak Elsha. Jika bisa membantu Kak Elsha membesarkan klinik Xinglin, juga merupakan satu pilihan. Namun hal yang tidak diketahui Louis Lu adalah Elsha Lin justru memiliki pikiran lain saat ini. Keesokan harinya, klinik Xinglin tidak beroperasi. Sebab Elsha Lin pergi ke tempat yang sangat tidak ingin ia kunjungi, rumah sakit pengobatan tradisional Tiongkok kota Jiang. Ia kemarin bertanya kepada Louis Lu apakah ia benar-benar ingin menjadi dokter. Niat awalnya adalah membantunya mendapatkan pekerjaan di rumah sakit. Sebab Elsha Lin sendiri sedikit tidak percaya diri dengan masa depan klinik Xinglin. Elsha Lin tahu Louis Lu ahli dalam pengobatan Tiongkok. Oleh karena itu tempat yang paling cocok baginya untuk bekerja adalah rumah sakit pengobatan tradisional Tiongkok kota Jiang. Tujuannya kali ini adalah untuk meminta maaf. Tapi, setelah tiba rumah sakit pengobatan tradisional Tiongkok baru mengetahui, hari ini adalah hari ulang tahun putra direktur departemen yakni Andy Hu. Sekelompok dari mereka telah pergi ke restoran Barley untuk makan bersama. Memilih satu hadiah. Elsha Lin datang ke restoran Barley. Namun ia tiba-tiba berubah gugup kala mendengar suara di dalam ruangan. Menarik napas dalam-dalam. Pada akhir, Elsha Lin tetap mengetuk pintu dan masuk. Ketika orang-orang di dalam ruangan melihat Elsha Lin yang kemari, mereka langsung terdiam. Hingga beberapa saat kemudian baru terdengar suara seseorang yang tidak bersahabat. Yo, bukankah ini wanita cantik Lin? Tidak mengikuti kekasihmu yang tinggi, kaya raya, dan tampan berkencan. Mengapa kamu datang ke sini? Orang yang tengah bicara adalah seorang wanita, berpakaian mewah. Dan ia adalah Nina Ma yang ditemui oleh Elsha Lin ketika sedang berlindung dari hujan kemarin. Elsha Lin berujar dengan sedikit tidak percaya diri. Aku kesini untuk memberikan hadiah ulang tahun kepada tuanku. Apa? Kamu memberi hadiah ulang tahun kepada tuanku? Semua orang di dalam ruangan mematung sejenak. Ketika mereka melihat Elsha Lin memang menenteng kotak hadiah di tangannya. Ekspresi yang mengembang di wajah mereka langsung berubah aneh. Dulu saat Andy Hu mengejar Elsha Lin seperti menggila, Elsha Lin tidak pernah memperlakukannya dengan baik. Ternyata hari ini datang dan memberi hadiah ulang tahun. Jangan-jangan matahari terbit dari sisi barat. Nina Ma berujar dengan ekspresi aneh. Ada apa? Salah satu aspek dari kekasihmu tidak baik dan mulai merindukan tuanku. Ia dipermalukan oleh Louis Lu seperti itu kemarin. Bahkan disiram air kotor. Dan merasa sangat kesal. Kali ini, ia akhirnya mendapat kesempatan. Oleh karena itu ia sengaja melontarkan kata-kata seperti ini untuk membuat Elsha Lin merasa jijik. Meskipun ia sangat tidak senang dengan kata-kata Nina Ma, Elsha Lin tetap menjelaskan, Louis Lu adalah adikku. Pada saat ini, seorang pemuda dengan mimik wajah yang sedikit menggelap bangkit dari tempat duduk dan berujar. Ada masalah apa? Kamu langsung katakan saja. Aku tidak percaya kamu akan begitu baik datang ke sini untuk merayakan ulang tahunku. Ia adalah Andy Hu, putra direktur departemen akupuntur rumah sakit pengobatan tradisional Tiongkok kota Jiang. Elsha Lin berujar dengan wajah menyesal. Tuan Muda Hu, aku salah sebelumnya. Tidak seharusnya aku memperlakukanmu dengan dingin. Jangan seperti itu. Nona Lin yang cantik. Kamu seperti ini justru membuatku terkejut. Kamu tidak salah sama sekali. Aku yang murahan. Oleh karena itu terus mengejarmu. Andy Hu menyela tiba-tiba. Dengan ekspresi dingin di wajahnya. Namun sebenarnya hati ia sudah merasa sangat puas. Lihat. Berputar begitu lama. Pada akhir baru menyadari aku Andy Hu adalah orang yang paling peduli padamu. Ayo,
Lepaskan sikap mahalmu. Membaiki aku sepuasnya. Mungkin saja aku luluh dan menyetujui cinta darimu. Bersambung.